rasanya ya, gepuk-gepuk ala-ala Sunda kayak gitu. Tuh ini sebenarnya resep mama, tapi ternyata di sini kecapnya tuh aku tuh, agak sedikit, hitam gitu ya. Dibilang kebanyakan enggak, tapi ini tuh kecapnya tuh, lebih gelap warnanya gitu ya. Dan memang aku sangat amat keringkan. Oke, jadi ini aku sudah punya daging. Dagingnya 500 gram alias setengah kilo. Jadi sudah aku rebus dulu sebelumnya. Dan jangan lupa digeprek-geprek tipis-tipis dulu. Ini bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, daun salam, serai, gula merah, kecap, penyedap rasa, boleh pakai masako atau kaldu jamur. Ini bumbu-bumbu ini ketumbar, lada, garam sama asam jawa sedikit ya. Ini bumbu halusnya kita blender dulu sampai halus, tambahin minyak dikit aja ya. Itu tadi kalau misalnya kalian lihat sebelumnya ya, si dagingnya itu karena aku beli di supermarketnya itu si daging rendangnya ternyata sudah dipotong-potong kecil. Jadi ketika direbus mau aku geprek tuh takutnya hancur. Jadi aku cuman ditekan sedikit-dikit aja asal jadi gepeng, dan itu terlalu banyak gaji. Nanti kalian lihat di akhir gaji itu lemak ya. Jadi nanti kalian boleh lihat di akhir ketika masakannya sudah selesai, itu terlalu, jadi nggak kelihatan kayak gepuk gitu ya, karena terlalu banyak gajinya. Ini aku tumis dulu bawang merahnya. Jadi tadi bawang merahnya sebagian di blender, sebagian 2 atau 3 siung itu diiris buat ditumis. Ini bumbu yang sudah aku haluskan, kita tumis aja dulu semuanya sampai dia minyaknya keluar matang gitu ya. Aduk-aduk, jangan lupa jangan sampai gosong. Ini kalau kalian salfok sama wajannya, ini aku lupa, nggak tahu di mana handle-nya, apa rusak gitu ya. Jadi aku susah banget, nggak ada pegangan. Nah ini kalau misalkan udah mateng, ini kita masukin aja dagingnya tuh. Kalian lihat kan, itu banyak banget si lemaknya. Jadi nanti tuh kurang gimana gitu. Maksudnya tuh si dagingnya tuh enak, cuman karena terlalu banyak berlemak, jadi nggak kelihatan gepuknya karena nggak bisa aku tekan-tekan, dan bentuknya juga itu ternyata dia udah dipotong-potong kecil. Harusnya kalau misalkan kita bikin gepuk gitu ya, kalau mama aku bikin gepuk itu si dagingnya sapinya tuh yang full daging, jadi sedikit lemak, dan diirisnya tuh kayak sesuai dengan takaran kita gitu. Jadi ketika digepeng-gepeng tuh bagus tampilannya ya. Tapi nggak apa-apa karena aku belinya di supermarket, ya udahlah, ini yang ada aja. Tapi ini aku jamin dagingnya empuk karena sudah aku rebus dulu lama gitu ya. Dan jangan lupa ketika direbusnya dikasih garam sedikit. Ini bekas blenderan bumbu tadi aku kasih air sedikit, dan rebusan air dagingnya jangan dibuang, kita masukin juga ya. Rebusan air daging tadi kita masukin juga aja semuanya. Karena ini di video ini sebetulnya aku rebus dagingnya tuh 1 kilo, tapi aku dibikin 2 menu. 1 aku bikin gepuk, 1 aku bikin semur daging. Nah bumbu-bumbu ini pala, ketumbar, garam, lada, sama asam jawanya aku masukin aja semuanya sekarang, dan gula merah. Kalau misalkan kalian punya gula merah yang bagus, itu nanti hasilnya akan lebih enak ya. Ingat aja, kalau misalkan kalian pakai gula merah yang agak kuning itu suka agak asem, tapi itu balik lagi ya sesuai selera. Nah 1 bulatan gandunya tuh seperti yang tadi kalian lihat ya, segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Ini aku tambahkan bumbu penyedap rasa ayam. Yo, aneh nggak? Kita bikin hidangan sapi tapi pakai penyedapnya rasa ayam. Ada yang sama kayak aku juga nggak? Ini beneran full resep dari mama, jadi aku semuanya ikutin bahan-bahan sesuai yang biasa mama pakai gitu ya. Ini daun-daunan gitu ya, aku masukin kecap. Ini kecapnya sedikit aja dulu ya, karena aku nggak tahu ternyata kecap yang aku pakai tuh pakai segitu aja tuh udah langsung pekat gitu ya, dan gulanya juga kayaknya yang bikin pekat, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau gepuk tuh agak sedikit pucet ya, jadi coklat pucet. Kalau yang aku bikin ini tuh coklatnya tuh coklat banget gitu ya. Nah ini aku aduk-aduk ya beberapa menit sekali. Kalau misalkan tuh kalian lihat ya,
Ini aduk-aduk aja sampai mendidih. Aku mau bikin si gepuknya itu sampai asat banget, sampai airnya surut banget, sampai aku goreng-goreng sedikit biar agak kering. Nanti kalian lihat di akhir ya. Kalau misalkan kalian pengen yang ada airnya, boleh silahkan, itu disesuaikan dengan selera aja. Ini aku tambahin lagi gula putih buat ngebalance rasa. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka pakai gula putih, ya skip aja, nggak apa-apa. Ini karena kebiasaan aku dan ya itu dia resep dari mama. Aku tambahin micin juga sedikit. Balik lagi, itu sesuai selera. Kalau misalkan nggak mau ya nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi dan biarkan dia sampai airnya nyusut dan agak sedikit kering aja ya. Kita aduk-aduknya bentar-bentar aja, cuma jangan sampai nanti gosong aja si si pinggiran-pinggirannya. Ini aku sebetulnya agak-agak kelupaan gitu ya karena ngurusin si hidangan yang satu lagi. Jadi nanti di akhir kalian bisa lihat itu aku sedikit keteteran. Ini jangan lupa icip-icip rasa, koreksi aja kurang-kurang apa, tinggal ditambahin sesuai selera aja. Ingat ya, sesuai selera. Nah tuh kalian lihat kan di pinggirannya tuh udah kering karena aku ini agak gede apinya. Tapi ini nggak gosong ya, ini bukan gosong guys. Dagingnya tuh nggak gosong. Nanti lihat di akhir itu dagingnya nggak gosong, cuman pinggiran-pinggirannya aja karena mungkin banyak bumbu ya. Karena terlalu banyak bumbu jadi kayak gitu. Ini aku mau liatin ke kalian tuh. Ini tuh banyak banget lemaknya, yang itu tuh gaji kayak gitu ya. Ini yang item-item tuh sebetulnya bukan gosong, tapi kayak mengerak bumbu kering, ngerti kan maksudnya ya, dari bumbu yang garing itu. Ya seperti itulah. Ini aku transfer dulu ke wadah. Ini udah selesai masaknya, segitu aja. Sebetulnya masakannya sih simple, nggak usah banyak yang ini itu, cuman memang bumbunya aja agak banyak. Nah ini kalian lihat kan tuh di pinggiran-pinggirannya itu tuh bukan hitam karena gosong, bukan, tapi itu tuh bumbu yang aku keringin gitu ya. Ini aku tambahin bawang goreng biar mantep, dan ya udah, ini hidangannya jadi enak sesuai resep mama, dan ini dagingnya empuk. Kalau mau coba silahkan request.